warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi rikhlatir ruhaniyah auliya utis'ah wa bi wasilati kharokatis sahidiyah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-Khidir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wa nahusu khususan ila hadrati mu'allifu hadal kitabi mistik wa ma'rifat Sunan Kalijogo Kyai Haji Ahmad Qasim qaddasallahu sirahu wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya. Silakan disebutkan nama ibu dan bapak kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ullahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tammi bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata khidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabati dzihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rihlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah, Majelis Wisata Rohani Wali Songo, Pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin, Ikhwani Rahimakumullah. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, limpahan, rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, ngalap barokah bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang ditulis oleh Kyai Haji Ahmad Ojim Qaddasallahu sirrahu sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga ini akan menambah wawasan keislaman dan keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah,
untuk kehidupan kita fit dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan halaman 42. Halaman 42 bab bebas dari hama dan senjata. Pada kesempatan malam Rebu ya kemarin dan sebelumnya telah dibahas tentang kandungan kidung rumeksa ing wengi yang telah membahas tentang kekuatan pikiran atau energi yang bukan dari pikiran. Sekarang bebas dari hama dan senjata. Bebas dari hama dan senjata. Saya bacakan. Dalam bait yang kedua dinyatakan dengan tegas bahwa khasiat atau kesaktian yang dihasilkan dari melafalkan doa ini adalah untuk menolak serangan hama pada sawah dan ladang. Juga untuk menghindarkan diri dari serangan senjata. Memang tampak tidak masuk akal. Lawong mengucapkan doa kok bisa membuat hama dan penyakit pergi. Nah, aneh. Senjata kok bisa ditaklukkan oleh doa. Mari kita simak bait kedua di bawah ini. Bait kedua dari kidung rumeksa ing wengi. Saking loro pansamyo bali, saking ngomong pansami mirupdo, welas asih pandulune. Saking brojo luput kadi kapuk tibaning wesi. Saking wisata saka kala tutumut kayu aing lemah sangar songeng landang waning wong lemah miring miang pagi poning warah. Itu hitung bait kedua. Terjemahannya artinya semua penyakit pulang ke tempat asalnya. Semua hama menyingkir dengan pandangan kasih. Semua senjata tidak mengena, bagaikan kapuk jatuh di besi. Segenap racun menjadi tawar, binatang buas menjadi jinak, pohon ajaib, tanah angker, lubang landak, gua orang
tanah miring, dan sarang merak. Bait kedua baris pertama hingga ketujuh merupakan lanjutan dari bait pertama. Kandungannya masih berkisar pada perlindungan diri. Bila pada bait pertama disebutkan bahwa badan menjadi kuat dan terbebas dari segala penyakit. Maka pada bait keduanya disebutkan bahwa segala penyakit kembali ke tempat asalnya. Penyakit urung menyerang, bahkan hama dan penyakit menyingkir. Tidak mau menyerang tanaman yang dirapalkan doa ini. Penyakit tidak mau menyerang pelapal doa. Juga tidak mau menyerang tanaman di sawah ladangnya. Untuk mencegah serangan hama dan penyakit di sawah dan ladang, pembaca doa disyaratkan untuk berpuasa sehari semalam terlebih dahulu. Jadi tirakatnya puasa, disyariatkan untuk berpuasa sehari semalam terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mencegah serangan hama dan penyakit di sawah ladang. Ini bentuk puasa lahir batin selama 24 jam. Makan sahur dan buka puasanya pada tengah malam. Sahurnya tengah malam, bukanya juga tengah malam. Lalu kidung rumekso ing wengi ini dibaca sambil mengelilingi pematang sawah atau ladang. Jadi bacanya sambil keliling galengan sawah. Keren, tirakatnya itu yang keren, bukan redaksi doanya, tirakatnya itu. Saya mendapat cerita dari seorang teman yang ikut aktif dalam pengendalian hama terpadu. Jadi ada kegiatan dalam pengendalian hama terpadu. Dia menyaksikan sendiri orang yang merapalkan doa ini untuk mencegah serangan hama tikus di sawahnya. Waktu itu terjadi ledakan hama tikus, sehingga banyak sawah yang ludes akibat serangan tikus. Ternyata sawah si petani yang mengamalkan doa ini malah aman dari serangan tikus. Keren. Bukan karena banyak tikus mati yang disebabkan oleh kekuatan doa itu, tapi tak ada tikus yang mau datang pada sawah yang dibacakan doa tersebut. Sehingga tidak ada makhluk Tuhan yang teraniaya, tidak ada makhluk Tuhan yang tersakiti. Dia yang sungkan, nggak mau datang ke sawah itu. Jadi nggak dibantai gitu, enggak. Diracuni gitu ya enggak. Tapi tikusnya yang pada sungkan. Itu loh doa itu sebetulnya. Keren. Bukan orangnya nggak mempan dibacok. Orang yang nggak mau bacok. Orang nggak mau marah. Ya. Bawaannya orang baik. Tentunya pakai lelaku. Itu karena lelaku. Nggak mempan dibaca, orang terus orang apa ya? Jadi hidup itu yang penting selamat, jangan sampai dibacok orang, jangan sampai disakiti orang. Ya kalau nggak mau disakiti orang ya jangan nyakiti orang. Ngono ae lho, gampang jane ya. Sana juga keren nantinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama doa bukan untuk menghancurkan atau memusnahkan makhluk hidup lainnya, tetapi untuk menjaga keharmonisan alam. Makanya Islam itu ajarannya rahmatan lil alamin. Ya, alam itu ya termasuk tikus, termasuk tekek, termasuk cecek, termasuk kucing. Itu juga alam. Gitu ya. Nyamuk itu juga alam. Dia butuh sentuhan kasih sayang yang sama.
Dia juga sedang menjalankan takdir Tuhan, sama-sama berperang untuk berperang melawan takdirnya masing-masing. Ngono kok dadak dipateni diajar, kadang-kadang pegel banget. Maunya menang sendiri. Memang kalau kita mendengar kata-kata doa di milenium modern ini, seakan-akan kita ini hidup di zaman yang masih primitif. Anggo donga, anggo mantra, anggo ya kan? Primitif, apa ndonga mata kaji ya. Nah, saya itu malah punya ajian yang favorit saya itu aji-aji Waluya. Waluya. Kalau di Jawa ya Waluya. Ajian penting itu. Ya, Waluya. Sewaktu-waktu perlu ya. Ya. Ya Waluya sewaktu-waktu perlu ya. Ngono ae sampe ya. Ya kan? Arep ning Surabaya, ya masih orang duwe mobil ya, pas arep ning Surabaya ya mobilnya ono kan. Waluya ya. Sewaktu-waktu perlu ya. Ono. Ngono iki sampe ya. Ora kudu duwe barang. Maksa-maksa duwe terus nyolong. Ngono iki barang ngentek tuh di orang duwe ning sewaktu-waktu perlu, Waluya. Sewaktu-waktu perlu ya. Alhamdulillah mau enak. Mau ngerti dindi ngerti bel. Pak, saya udah di masjid. Oh, siap gerak. Berangkat. No, ya kan. Kadang-kadang masih nganggo super tap. Berangkat ngono kae, penting berangkat. Ayem. Emang kayak primitif ya. Apa kuno? Gini hari nggak punya mobil. Dia mobilnya mumet tak? Dari dia. Apa nyetem barang nih bayar pajak. Kena progresif barang kayak ngerti-ngerti kena gendut hilang lah iso bayar pajak malah. Akhirnya rajin pajak pisan Pak, ora pajak pisan Pak. Harus bayar pajak ora iso. Malah ning barang mergo duwe ana ra duwe ya ora mikir pajak ora duwe ya. Lah sing penting ngaji Waluya sewaktu-waktu perlu ya. Ono kuwi genah ayem matine. Oh ini nih. Sing penting apik. Nah. Sing angel nek wong ora gelem apik. Nah, kita lanjutkan. Berdoa bagaikan kegiatan orang yang masih percaya pada takhayul. Seolah percaya pada takhayul kalau dengar. Dan bahkan banyak orang yang mencibir. Tapi kita akan terkejut bila membaca keterangan Dr. Larry Dossey, dokter yang berkaliber internasional dari Amerika Serikat. Nah, menurutnya doa adalah salah satu dari sekian banyak upaya non-lokal yang mempunyai efek penyembuhan. Ada catatan kaki, nah silahkan referensinya dilihat sendiri ya. Nanti di daftar pustaka dilihat itu referensinya. Ya, ada nomor 5. Dr. Larry Dossey menceritakan adanya doa yang bisa mengusir belatung yang menyerang ikan asin. Loh. Dr. Larry Dossey dari Amerika Serikat menceritakan adanya doa yang bisa mengusir belatung yang menyerang ikan asin, coba. Orang Amerika itu meyakini ada doa yang bisa mengusir belatung. Belatung itu set itu. Yang menyerang ikan asin jumlah orang kan di belatung bisa diusir dengan doa. Itu orang Amerika itu percaya. Menurut laporan, seorang pemilik toko ikan asin menjelaskan kepada seorang pelayan jemaat bahwa toko ikan asinnya telah diserang belatung. Ratusan ikannya telah diserang belatung, ulat-ulat kecil yang berwarna putih. Kemudian pelayan jemaat itu mundur dan membacakan mantra doa dengan suara rendah. Belum selesai mantra dibaca,
berguguranlah belatung-belatung yang ada pada ikan asin itu. Cerita Dr. Dosi ini bisa dibaca dalam bukunya Healing Beyond the Body, penyembuhan di luar tubuh. Ya. Healing itu penyembuhan. Jadi kalau sampean kok ngisep sin, kok ada healing krisis, itu namanya proses penyembuhan. Tanya Pak Dokman tuh yang tahu tentang healing krisis itu apa. Ya, jangan kapok. Berarti obat yang kita minum sedang ngepek, malah kapok, malah golek bodrek. Jadi terus, ben Pak, warasnya seger waras kan enak. Ya, kalau kita seger waras sehat bisa nyari duit. Tapi kita banyak duit juga nggak bisa buat nebus sehat. Kalau sehat bisa nyari duit. Kalau ada yang sehat kenapa milih yang nggak sehat? Ya. Nah gitu loh, pilihlah yang sehat. Itu keren ini. Jadi namanya bukunya kalau mau dicari Healing Beyond the Body. Healing Beyond the Body. Penyembuhan di luar tubuh. Penyembuhan di luar tubuh. Pakai doa. Beyond. Juga dilaporkan bahwa ladang bunga matahari dari seorang petani Rusia telah diserang hama cacing. Ada kebun ditanami bunga matahari di Rusia sana diserang hama cacing. Kerusakan besar terjadi akibat serangan cacing. Dipanggillah seorang imam dari Kaukasus, seorang imam. Lalu imam membacakan doa-doa yang dibuat oleh para santo gereja ortodok Yunani dengan khusyuk. Cacing-cacing itu berjatuhan dari tanaman dan lari seperti aliran kecil yang berlawanan dari pembaca doa. Keren, doa itu keren. Ya bahasanya, bahasa apa aja. Allah itu tidak butuh redaksi. Ya kan? Kan Allah itu sudah tahu sebelum kita ngasih tahu. Allah itu tahu tanpa huruf, tanpa kata, tanpa kalimat, tanpa redaksi. Mengapa pakai redaksi apa? Kerentek hati. Itu. Makanya orang yang sudah dekat dengan Tuhan dikatakan manunggaling kawula Gusti kerentek hati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti sama Allah itu bebas dari segala proses biologi dan logika dunia. Allah itu lam yalid innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Keren. Oke ya. Tapi tirakat. Cuma pengen mandi, mau tirakat. Pengen iso kaya mbame tirakate pol. Oi, jam 2:30 globak ngono aku kaget kok ngono. Apa sing dipukulin itu? Malam globak ngono dapat. Allah mbame genah. Kan subuh, baru gue tirakat meneh. Kalau Allahumma lantas jalan ya, pengen dungane mandi ya mbak ya. Malam tirakat kan, napi lahir atau leren, napi lah terus berang-berang puluh tahun. Berang-berang tahun napi lah terus. Nah ini bisa melawan banget. Oke. Dalam hal penyembuhan penyakit badan jasmani, orang yang berdoa dapat disamakan dengan orang yang berobat. Nah, kenapa? Orang kalau datang, orang diyakini bahwa yang didatang itu orang pintar. Itu baru ketemu orangnya aja, senengnya minta ampun dan 50% penyakitnya sembuh. Nah, yang 50% lagi baru dah cari wasilah. Golek ramuan, ya mbak? Golek godong-godongan.
rempah-rempah, kapulopo barang ngono kae. Diurut, refleksi banyak. Jadi orang itu didoain itu udah 50% udah tersugesti. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang kuat itulah yang tadinya bakteri menyerang jadi ada ngendor itu. Jadi begitu, berdoa dapat disamakan dengan orang yang berobat. Gitu. Kalau minum obat itu namanya usaha ikhtiar lahiriah, berdoa usaha ikhtiar batiniah, jadi lahir batin seimbang, tawazun. Di antaranya alam tak sadar si pendoa, harapan dan kecemasan, keyakinan dan pengalamannya secara umum dapat gitu. Jadi ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi kemanjurannya. Di antaranya alam tak sadar si pendoa, harapan dan kecemasan, keyakinan dan pengalamannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar kehidupan kita ini kita alami secara tak sadar. Sebagian besar. Kita nggak pernah sadar kalau napas kan? Nggak pernah menyadari dengan napas kita itu. Kedep. Ambekan orang tahu nyadari apa deh. Saya ambekan bareng. Mau sadar lo ya apa ini? Kedep bareng itu. Coba sadari kedepan. Kalau kira-kira itu kita dikasih sakit langsung kedep seharian aja gitu. Hah? Ampun ya. Ampun nih kan. Nah, itu disadari. Ya, alam tak sadar bekerja sama dengan doa yang kita ucapkan. Dan hasilnya menakjubkan. Banyak orang yang merasa sembuh sebelum pergi ke dokter. Ada. Berkat doa. Banyak orang yang mampu melewati masa kritis dalam hidupnya setelah berdoa yang disertai dengan keyakinan, harapan dan kecemasan. Pengalaman positif yaitu merasa doanya terkabul membuat orang yang berdoa semakin yakin hasilnya. Penulis sendiri merupakan orang yang yakin akan makna dan kekuatan sebuah doa. Ya, itu Ustaz Profesor yakin dengan adanya kekuatan doa. Penting doa itu. Tentu saja sebuah doa akan terkabul bila kita tidak melanggar asas doa. Jangan melanggar asas doa. Dan kita berharap mobil itu akan ada di muka kita seketika. Jadi misalnya yang tidak melanggar asas doa, misalnya kita berdoa agar diberi Tuhan sebuah mobil baru dan kita berharap mobil itu akan ada di muka kita seketika. Ini namanya melanggar asas doa. Kalau dua kepengen punya mobil nyambut gawe sing banter. Ora labora. Doa itu gitu ya. Labora ora. Nah, gitu. Aja sing ora. Ndonga sing ora. Minta duit, pengennya duit jatuh dari langit gedebuknya tidak, itu namanya melanggar asas berdoa. Pengen rabi ndonga njaluk rabi ngamalno surat Yusuf terus. Itu ora rabi. Dolan macak sing apik, pakaiannya yang rapi. Ya, rambutnya disisir, pakai minyak pomade, pakai parfum yang wangi. Ya, belajar ramah. Jangan pilih-pilih. Sama yang muda ya ramah, senyum, sama yang tua ya gitu. Milah-milah ya rapi-rapi. Komplit. Iya, njaluk terong tuh begini. Dikira nang swarga lho ditekani bidadari. Iya. Oke ya. Nah. Ya, jadi itu namanya melanggar asas doa begitu itu. Ya.
Ya doa dan Iya. Seyogyanya kalau kita ingin mendapatkan mobil baru, kita berdoa agar dibukakan pintu rezeki, kita berdoa agar dijauhkan dari kepailitan hidup, kita berdoa diberi kemudahan dalam menjalani hidup ini. Doa yang demikianlah yang membawa harapan. Bukankah Tuhan telah berfirman, mohonlah kepadaku, niscaya aku mengabulkanmu. Ud'uni astajib lakum. Itu apa? Saya menyaksikan sendiri pemberantasan penyakit dengan cara pembacaan doa dengan berkeliling kampung pada tahun 1963. Doa keliling kampung untuk memberantas penyakit hama. Itu. Pada waktu itu di kampung saya sedang terserang penyakit kolera. Setiap hari menyaksikan orang meninggal. Pagi hari merasa sakit perut, sore harinya meninggal. Nah, pak gebluk gitu ya. Ya. Nah, esok loro, sore mati, sore loro, esok mati. Covid. Orang kampung pada ketakutan. Kata mereka, kampung saya lagi terserang pak gebluk, wabah penyakit. Oleh kiai di desa saya, diputuskan untuk melakukan keliling desa setiap hari selama seminggu. Keliling desa setiap hari selama seminggu. Kelilingnya di atas jam 9 malam. Mulainya jam 9 malam. Saya ikut serta. Dalam berkeliling itu ada orang yang ditunjuk memimpin barisan dan membacakan sholawat Nabi. Nah, coba kalau waktu kompet dulu itu kumpul di masjid dipimpin ulama habaib baca sholawat Nabi, ya enak, orang dada mumet ya mbak. Keliling kampung ya. Ya kan enak. Besok-besok lagi kalau udah pakai blok kita baca sholawat keliling. Ya, dari Gang Makmur, Jalan Raya Bogor, Jalan Suci, keliling terus saya baca sholawat. Setelah jam 9 malam. Ini pernah dilakukan. Ya. Dalam berkeliling itu ada orang yang ditunjuk memimpin barisan dan membacakan sholawat Nabi. Setelah 3 hari, turun drastis orang yang meninggal dan akhirnya tak ada lagi yang meninggal akibat serangan kolera tersebut. Luar biasa, dokter puskesmas belum ada pada waktu itu. Tahun 1963. Iya. Jawa Tengah juga pernah, zaman Mbak Biji Mustafa. Iya. Ngusir tikus pakai sholawat Badar. Iya, para badri. Keliling sawah. Iya, sama. Sama tikus. Gila. Zaman dulu. Saya gitu ora patek yakin. Ya iman, aku nih ya iman sama Allah itu. Tapi itu udah Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan. Tapi ya kalau Covid bawa sini kalau ruang kabeh di beden-beden ini malah sing dadi hama itu malah. Ya itu lagu yang kono aja. Antul kentut. Hama dan penyakit tidak mau menyerang. Jadi hama dan penyakit tidak mau menyerang. Sungkan karena doa, sungkan sama Gusti Allah. Ini wong backingane Gusti Allah. Ya wis pokoke. Itu. Asal backinganmu Gusti Allah. Sesulit apapun dalam hidup ini, ya kan? Kalian akan diberi kemudahan. Akan diberesin sampai finish. Asal backingannya Allah. Tapi kalau Allahnya hilang ya tahu. Dalam Kidung dikatakan bahwa hama dan penyakit memandang pelapalnya dengan belas kasih. Tuh, pandangan yang tadi benci berubah menjadi pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Gitu loh, pengen disayang majikan. Udah banyak gitu, gitu, nggak banyak sama majikannya. Besok majikannya mengarang nggak jadi malah ngasih duit. Caranya amal tapi kosong, pengen tungane mandi, tirakat ra gelem, aduh, piye lho. Tirakat.
Turah dulu. Kurang. Ya, gitu ya. Ini dikarenakan pembaca doa itu tidak memusuhi. Pembaca doa itu nggak pernah memusuhi makhluk Tuhan. Makanya dia juga sungkan, orang baik tuh. Orang kok baik banget. Aku orang dimusuhi. Dia ya sungkan aja. Itu tidak memusuhi dan tidak berniat menghancurkan hama dan penyakit. Orang berdoa nggak niat untuk menghancurkan, membinasakan, enggak. Ya. Mereka itu adalah makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum seperti manusia. Nyamuk butuh makan minum, butuh hidup kayak manusia. Semut butuh makan minum, tikus butuh makan minum seperti manusia. Sama, takdirnya yang berbeda. Aslinya wedi padha wae. Untung nyawa kita diwadahi dengan bungkus menungso, apa mawe diwadahi wedhus nyamuk. Wedhus kirek ngono ya kaya kirek awake dhewe. Untung awake dhewe bersyukur lah. Wadahe wadah menungso. Lane lah sesama makhluk Tuhan itu ayolah ya yang harmonis dengan alam ini. Supaya alam tidak Mas kan banyak bencana, banyak apa. Mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita manusia. Ya kan? Yang selalu salah dan berbuat dosa. Atau mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita Yang jelas yang selalu bangga dengan dosa. Oh itu bangga, dosa bangga. Dosa dipamer-pamer. Aku aja tutupi ya malahan. Aku saiki dadi wong apik, Pak. Aku dilongkas kok pelatihan khotbah, Pak. Ceramah. Amin. Moco kok wis pantes. Wis ngono aja cerita eleke terus. Elek kok bangga. Cerita apa ya? Aku saya ngaji, Pak. Ngono. Alhamdulillah sih. Aku dilongkas aku arep latihan ceramah. Aku ngoco nganggo jas kopiah sarungan iki yo panas lho. Kali kalungan soban sing urung ngono tok wae. Ngono lak dadi apik ya. Terus sing krungu ya seneng. Piye to? Nah, ia disebut hama atau penyakit karena makan dan minum tanaman yang dimiliki petani. Dia makan minum tanaman itu memang takdirnya, rezekinya ada di situ. Lapak rezekinya di situ. Allah yang berkehendak. Pandai-pandai kita aja harmonis. Itu kalau dia harus itu mah nggak bakal nih kayak nyamuk. Ini takdirkan Tuhan, memang rezekinya ada di diri manusia berupa darah. Nah, dia mau ambil rezekinya di lapaknya sendiri diusir, marah dia. Nah, kita juga kalau ini diusir marah, demo. Kalau kita tahu demo, jangan. Bagaimana caranya nyamuk sungkan sama kita? Kali-kali berbuat baiklah sama nyamuk itu. Makanya di Al-Quran itu ada ayat khusus yang cerita tentang nyamuk. Bahkan banyak orang dapat hidayah dari nyamuk. Itu ada di Quran. Tapi juga ada yang sesat dari nyamuk. Di Quran ada satu ayat yang cerita tentang nyamuk. Bahkan yang lebih rendah dari nyamuk. Ada. Surat Al-Baqarah. Ayat 26 nanti. Itu. Jadi ia disebut hama atau penyakit karena makan dan minum tanaman yang dimiliki petani. Jadi yang juluki dia hama itu para manusia. Ya kan? Wong tikus kok diganti jenenge hama. Wereng namanya udah jelas wereng kok dianggap Hama. Diganti hama, ngubah ketane Gusti Allah. Itu kan karena saking apanya? Seandainya serangga, ketam, tikus, dan lain-lainnya itu tidak menyerang tanaman yang dimiliki manusia, maka mereka tak akan disebut hama atau penyakit. Kita harus mangan opo. Takdiri kalau jalan ngono. Menungso kadang-kadang serakah. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa daya sakti dari pelapalan kidung ini dapat menyebabkan senjata atau peluru tak menembus pengamal doa.
senjata atau peluru tak akan mengena perapalnya. Senjata atau peluru itu dinyatakan sebagai kapuk atau kapas yang jatuh pada besi. Bayangkan kapuk jatuh pada besi. Keadaan senjata itu seperti kapuk atau kapas. Ini hanyalah perumpamaan. Ingat, jangan salah paham. Ini hanyalah perumpamaan. Ya, perumpamaan. Sebenarnya padatan senjata atau peluru itu tidak berubah, tetap padat, tetap tajam. Kalau mengenal pada orang biasa, ya pasti rusak atau tembus dagingnya, pasti. Tapi pengamal doa telah membuat molekul-molekul dagingnya terstruktur lebih padat dan lebih keras, sehingga senjata atau peluru tak mengena, alias luput. Artinya orang mau bacok ya ora sida, arep bedil ya enggak jadi, karena kebaikan orang yang suka berdoa. Pandangan benci berubah menjadi pandangan cinta. Itu sehingga orang nggak mungkin orang yang suka itu kok menyakiti, orang mungkin gitu ya. Jadi nggak perlu kebal. Kalau mau kebal Nabi Muhammad udah kebal duluan. Gini betul. Ya, orang kita kadang-kadang melebihi kandung Nabi. Ya kan? Itu loh. Doa memiliki kesakralan atau kesucian, karena itu tak layak untuk dipamerkan. Makanya nggak layak pamerkan cuma dipamer. Dan kita juga tidak perlu coba-coba. Misalnya kita meminta kepada Tuhan untuk menusuk badan kita setelah pengamalan doa, tidak perlu demikian. Doa rumeksa ing wengi bukanlah praktek sihir, juga bukan bagian dari mantra negatif. Bukan sihir, bukan mantra negatif. Itu adalah energi hawa murni. Energi la haula wala quwata. Nah, ada energi illa billah. Mana tidak ada kuatan, tidak ada daya. Ada illa billah. Ada pengecualian yaitu pertolongan, perlindungan Allah. Masalah bagaimana teknik perlindungannya itu suka-suka Allah yang punya teknis. Bukan kita yang ngatur, Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu hati-hati jangan salah paham. Ya. Kita lanjutkan. Doa rumeksa ing wengi bukanlah praktek sihir, juga bukan bagian dari mantra negatif. Kidung ini memang betul-betul doa yang harus diamalkan sepatutnya. Tuh, cuman karena bahasanya Jawa ya, Sunan Kalijogo pakai bahasa Jawa karena waktu itu orang belum pada bisa ngaji, jadi dianggap kejawen, nganggep Jawa musyrik, ngono kae, betul nggak? Iya, padahal ya bahasa Arab juga pada nggak ngerti juga sama. Allah nggak butuh redaksi itu nggak butuh. Sampean diem aja juga Allah tahu. Allah itu tahu apa yang ada dalam hati, belum ngomong apa-apa, belum ada kata, sudah ngerti. Ini hanya syariatnya. Itu. Makanya udahlah doalah sepatutnya. Doa ini penting bagi para prajurit. Kita ini semua prajurit. Kita ini berjuang melawan diri sendiri, berjuang melawan nasib, berjuang melawan takdirnya masing-masing. Hidup ini berjuang melawan takdirnya masing-masing. Enggak semua takdir baik, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang enak, ada yang enggak enak, ada yang senang, ada yang tidak senang. Prajurit kita ini selain telah dibekali keterampilan dalam berolahraga, ada pencaksilat, karate, judo, ya kan? Taekwondo, kungfu, tinju, gulat, dan lain sebagainya. Ada olahraga, keterampilan berperang atau olah yuda, dan mendapatkan pembinaan mental, maka sepatutnya mereka juga dibekali dengan pengamalan doa. Jangan ngandelin fisik, ya, doa.
Seperti yang diutarakan dalam bab doa, bab kedua, sebaiknya pengamalan doa ini didahului dengan tirakat puasa mutih selama 40 hari. Keren, mutih 40. Belum merapalkan kidung rumeksa 40 hari. Puasa mutih dan nowo. Oh, apa Pak? Nowo yang ngombene banyu tawo. Namanya nowo. Putih. Oh putih. Air putih minumnya. Enggak boleh minum apa es barang ya. Teh manis barang ora. Pokoknya air putih, banyu kendi. Ya, kendi itu selalu airnya bening. Warnanya sama, rasanya Sama. nah, ngerti loh. Enggak ada pura. Nah. Jadi begitu, mutih dan nowo, yaitu hanya makan makanan pokok yang tidak ada rasanya atau tawar. Juga minumnya pun air tawar. 40 hari. Waduh, mesti ngono dalam hati. Waduh, ini Mbak ya. Kita juga ada di rakaran 40 hari ada. Kiai saya juga ngajar 40 hari. Ya. Melakukan mutih dan nowo selama 40 hari dan bangun waktu subuh sambil membaca kidung yang disertai sabar dan syukur. Nek subuh tangi maca kidung. Habis sholat subuh maca kidung. Atau kalau perlu bangunnya sebelum subuh maca kidung. Ya kan? Sholat dulu 2 rakaat, sholat sunat, maca kidung, rampung kidung, ya kan? Sholat subuh berjamaah, keren. 80 dino, wani kan? Waduh, tapi disertai sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu keren, ya. Disertai sabar dan syukur. Merupakan landasan bagi tercapainya kehendak dan timbulnya daya dari Allah mengundang ila billah. Kita ini la haula wala quwata, tapi ada harapan. Ila billah. Timbulnya daya dari Allah, energi hawa murni dari Allah. Mutih dan nowo sebaiknya dilakukan ketika dalam keadaan senggang. Aja terus cuti barang ngono, cuti mung boro-boro arep poso ora oleh. Nek pas senggang libur ya. Kondisi lagi enak, nyantai, aja maksa, jangan maksa. Enggak ada paksaan. Justru ketika tidak dalam kesulitan hidup, ojo tirakat nek pas lagi susah. Lagi susah baure, Pak. Rezeki seret ya, Pak. Oh, jangan. Justru lagi lancar rezekine tirakat. Ben ora bor. Lagi lancar ora belum tirakat, halan-halan. Mana healing-healing, Pak. Healing. Digawe seneng ae lho. Seneng ae lho. Seneng ae lur. Ambil itu duit. Enggak ya. Jadi jangan gitu. Dalam bahasa hadis, memanfaatkan kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Gitu ya, manfaatkan kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Mumpung masih banyak kesempatan, masih dikasih waktu, masih dikasih umur, dikasih hidup, dikasih sehat, iso mlaku. Ini benar, iso manfaatkan kesempatan sebelum nanti sempit dadanya. Udah sempit dadanya nanti baru ngap ora iso apa. Inilah yang disebut laku tirakat dalam khazanah Islam Jawa. Tirakat sendiri berasal dari kata thariqah. Thariqah dalam Islam ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah, ada ma'rifat. Ada yang nyebut thariqah, kalau di Sumatera nyebutnya tarekat.
Wong Jawa Tirakat. tirakat. Ngono aja salah-salahno ae. Wah. Ya kan seneng men golek perkara. Wong cuman Bahasa. dia yang kagak paham artinya. Gua coba lah dipelajari dulu. Jangan jeblak-jeblek kaya ya om. Adanya laku tirakat sebagai pendahuluan itu penting. Segala sesuatu didahului dengan tirakat itu tirakat itu jalan. Nah, zaman pengen nyampe ke satu tujuan nggak tahu jalan itu loh. Torikoh itu artinya jalan. Zaman mau melaku nggak tahu jalannya arah kemana. Apa bisa tercapai? Nggak tahu tuh jalannya. Ya, pendahuluan itu penting. Sehingga pada saat ada kejadian atau dibutuhkan, tinggal melafalkan doanya. Ya, begitu seorang prajurit mendapat tugas untuk berperang, tinggal membacakan doa pada 3 suap makanan pokok. 3 suap makanan pokok. Mau perang. Kalau untuk prajurit, hidung rumeksa. Wong zaman dulu begitu. Nah itu. Ketika hendak mencegah serangan hama, tinggal puasa sehari semalam. Ya toh? Keliling baca doa di Tegalan, di Galengan. Gampang loh? Gampang. Tidak perlu lagi puasa mutih selama 40 hari. Sekali aja puasa mutih 40 hari. Besok-besok kan tinggal menggunakan, tinggal memakai. Karena dalam sehari semalam hama bisa merusak pertanaman. Sehari semalam itu tanaman bisa hancur habis. Jadi ketika keadaan senggang, petani harus berpuasa mutih. Waktu senggang, ya kan? Arep macul tanahnya atas, kemarau panjang. Puasa mutih itu kata. Ya kan? 40 hari. Kidung ini juga dimaksudkan untuk membebaskan diri dari jeratan hutang. Tangannya benjol-benjol. Pinjol, Pak. Pinjol. Pinjol. Iya benjol kan, ada kan utang benjol-benjol itu kan. Nah pas senggang puasa 40 dino lah. Ntar pas supaya ini ya, ya Allah. Jadi kidung ini juga dimaksudkan untuk membebaskan diri dari jeratan hutang. Caranya ini ketorikotnya maksudnya. Kidung ini dibaca di tengah malam. Dibaca 11 kali tengah malam. Syaratnya sama, yaitu mutih dan nawa selama 40 hari. Syaratnya tetap sama, mutih dan nawa selama 40 hari. Kemudian bangun di pagi hari ketika waktu subuh tiba. Hidup dipenuhi dengan kesabaran, keuletan, ya, pantang menyerah. Di dalam hati selalu ditanamkan rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Insya Allah himpitan hutang itu akan hilang. Di dalam hadis ada doa untuk membebaskan diri dari hutang. Doa ini biasa dibaca pada pagi dan petang sebanyak 3 kali. Nanti redaksi ininya dicari ya. Bahasa Arabnya ada. Baca pagi dan petang sebanyak 3 kali. Kisahnya, nah ada kisahnya. Ketika Rasulullah masuk masjid di luar waktu-waktu sholat fardu. Jadi Rasulullah masuk masjid di luar waktu-waktu sholat fardu. Pas nggak waktu sholat gitu, nggak waktu sholat zuhur lah, di luar waktu sholat. Beliau dihampiri seorang sahabat Ansor bernama Abu Umamah. Ada sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ansor itu penduduk Madinah yang membantu, menolong ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah. Nah, yang hijrah disebut muhajirin. Kaum muslimin yang di Madinah yang membantu Nabi yang hijrah dan sahabat disebut kaum Ansor. Nah, ada sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor
bernama Abu Umamah. Sahabat ini mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesusahan dan hutang-hutangku membelit diriku wahai Rasulullah. Kesusahan dan hutang-hutangku membelit diriku ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, maukah aku ajarkan sebuah doa kepadamu yang apabila engkau mengucapkannya, Allah menyingkirkan kesusahanmu dan membayar hutang-hutangmu? Abu Umamah menjawab, ya, mau wahai Rasulullah. Kalimat-kalimat doanya sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan, minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Itu doa yang diajarkan Rasulullah akan terbebas dari lilitan utang yang diajarkan kepada Abu Umamah, sahabat Ansor ketika mengadu pada Rasul. Apa artinya? Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kesusahan dan kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesusahan dan kesedihan. Saya berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Jadi berlindunglah kepada Allah biar nggak dijadikan orang malas. Ojo ditambah-tambah males sih. Gitu ya. Saya berlindung kepada Engkau dari kepengecutan, tidak gentle, dan kekikiran, bakhil, pelit. Dan saya berlindung kepada Engkau dari himpitan hutang dan paksaan orang. Ya, paling doanya pendek. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, itu ya. Terus ada 8 nonton. Wa a'udzubika. Saya tak ingin membandingkan dua mantra doa di atas. Sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa kata-kata semata tak ada kekuatannya. Jadi doa hanya sebatas kata-kata, itu tak ada kekuatannya. Jadi harus dipahami dan diyakini bahwa doa kita pasti terkabul. Ana idadoni abdi bi wa ana ma'ahu idadakaroni. Kata Allah dalam diskusi, aku ada pada prasangka hambaku. Dan aku selalu menyertai seluruh kegiatan aktivitasnya sehari-hari selama dia selalu ingat kepadaku. Itu kata Allah begitu. Ya, jangan kata-katanya, tapi dipahami dan diyakini. Daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah semata. Doa diajarkan kepada kita sebagai psikoterapi. Doa itu diajarkan kepada kita sebagai psikoterapi. Pil atau obat tak akan manjur bila tidak disertai keyakinan positif dari orang yang menelan pil itu. Makanya sama-sama minum obat, sama-sama obat sakit kepala, misalnya. Yang satu budrek, yang satu oskadon misalnya. Itu kalau dikasih budrek, wah Pak aku nggak cocok. Aku cocoknya itu karena keyakinan, bukan karena obatnya sama. Obatnya bodoh, apanya itu daftar bahan-bahannya sama. Apa namanya itu Pak? Komposisi. Apa? Komposisi. Komposisinya sama. Kok ada gitu? Itu kan karena keyakinannya itu, bukan obatnya, bukan pelnya. Bahkan Nabi Ibrahim kalau sakit berdoanya wa idza maritu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Sugesti dan kesembuhan itu yang terpenting. Ya. Kita mungkin pernah mendengar apa yang dinamakan pil placebo. Placebo ya. Obat placebo diberikan kepada pasien dengan alasan psikologi. Placebo tidak mengandung efek fisiologi, tak ada bahan aktif di dalamnya. Kerja bagian-bagian tubuh tidak dipengaruhi oleh pil placebo.
Karena pil placebo kemungkinan besar dibuat dari tepung tapioka atau beras semata-mata placebo itu. Nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya. Tapi nyatanya ada orang yang sembuh dari penyakitnya gara-gara si pasien yakin bahwa obat yang diberikan oleh dokter itu obat manjur. Jadi yang pertama-tama mempengaruhi kemanjuran obat adalah keyakinan si pasien. Nah, doa merupakan terapi kejiwaan. Penyembuhan melalui efek kejiwaan itu doa. Dengan doa pembebasan hutang diharapkan terbentuknya ketenangan batin, segala macam kesedihan dan kekalutan pikiran lenyap, sehingga orang yang mengamalkan doa itu menjadi tenang hidupnya. Ia bisa bekerja dengan tenang pula, jalan hidup terasa lapang, pintu rezeki terbuka lebar, akhirnya dia mampu membayar hutang-hutangnya. Begitulah prosesnya doa. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Rasul mengajarkan doa pembebas hutang itu secara sederhana, tapi bahasa Arab. Bagi orang Jawa tidak mudah mengucapkannya dan memahami maknanya. Lalu Sunan Kalijaga menyusun doa rumekso ing wengi dalam bahasa Jawa. Jadi sumbernya tetap sama, ada hadisnya dari Rasulullah. Bentuk kalimat dan gaya bahasa kidung disampaikan sesuai dengan alam pikiran Jawa, maka menghunjam dalam sekali di dalam hati pembacanya, karena yang baca paham. Timbullah efek yang luar biasa. Yang tidak dapat melafalkan kalimat Jawa tidak menjadi masalah. Yang penting adanya keyakinan yang dalam serta mengerti maksud dan tujuan doa yang dirapalkannya. Jadi begitu ya. Makanya banyak di Jakarta ini banyak orang-orang Jakarta, orang Sunda yang kadang-kadang doanya, rapalnya pakai bahasa Jawa. Walaupun dia nggak ngerti, tapi dia yakin, ya manjur, gitu ya. Nah, demikian tabarukan kita, ya bedah buku Mektik dan Ma'rifat Sunan Kalijaga yang baru saja saya bacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkannya, dan bisa menjadikan sebagai tambahan-tambahan wawasan, sehingga kita dapat memahami betapa ilmu Allah itu sangat luas. Innallaha wasi'un alim. Semoga kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang taat, takwa, dan menjadi orang yang mulia di sisinya. Amin ya robbal alamin. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti sambil ngopi ya, sambil kita santai aja ya. Kalau mau ada yang didiskusikan, ada mutolaah, monggo nanti setelah ini ya. Kita doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula
faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.